Kita masih dalam proses pengkajian tentang bagaimana membangun pribadi orang yang bertakwa. Kita harus mengenal dulu terlebih dahulu tentang sifat-sifat dari orang yang bertakwa itu. Pada kesempatan kita yang kali ini kita sudah mengkaji tentang sifat-sifat orang yang bertakwa sampai pada poin yang kelima. Dan kita akan memasuki poin yang keenam, yaitu al-munfiqina. Jadi sifat yang keenam dari orang yang bertakwa itu adalah al-munfiqina, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina. Al-munfiqina. Jadi kita akan memasuki kajian tentang al-munfiqina. Itu tentang orang-orang yang berinfak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'al imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa Allahu aliman hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar wa azwajun mutahharah wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad alladzina yaquluna rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azaban nar as-sabirina was-sadiqina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Para jamaah pengajian yang berbahagia, kita masih dalam proses pengkajian tentang bagaimana membangun pribadi orang yang bertakwa. Kita harus mengenal dulu terlebih dahulu tentang sifat-sifat dari orang yang bertakwa itu. Pada kesempatan kita yang kali ini kita sudah mengkaji tentang sifat-sifat orang yang bertakwa sampai pada poin yang kelima, dan kita akan memasuki poin yang keenam, yaitu al-munfiqina. Jadi sifat yang keenam dari orang yang bertakwa itu adalah al-munfiqina, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina. Al-munfiqina. Jadi kita akan memasuki kajian tentang al-munfiqina. Itu tentang orang-orang yang berinfak. Jadi infak ini di dalam Islam merupakan satu ajaran yang harus kita laksanakan. Sekecil apapun infak yang kita keluarkan harus kita keluarkan. Jadi ini terkadang kita orang-orang Islam kurang memperhatikan tentang kewajiban untuk berinfak. Padahal dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang kewajiban untuk berinfak. Allah Allah tidak menetapkan harus sekian, tidak. Semua atas dorongan kesadaran. Jadi tidak perlu jumlahnya, tidak jadi masalah. Seberapapun bisarra'i wa dharra'i, kita punya dalam keadaan punya atau tidak punya. Bisarra'i wa dharra'i.
Tapi kita kadang-kadang kurang memperhatikan masalah infak ini. Padahal kewajiban kita setelah melaksanakan sholat adalah infak. Ya. Aqimus sholata wa atuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Jadi untuk memperkuat keimanan kita adalah dua hal yang harus kita perhatikan, yakni beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya infak ini menjadi sesuatu kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan. Ya, jadi walaupun kita sudah melaksanakan sholat, kita harus berpikir bagaimana caranya supaya kita bisa berinfak. Jadi ini harus ditanamkan sejak kecil, sejak kita punya anak kecil, kita ajari mereka kalau laki-laki datang ke masjid, terus infak di masjid harus. Karena apa? Karena ini untuk meruntuhkan satu kesombongan, meruntuhkan satu kekikiran yang terkadang kalau tidak kita tanamkan sejak kecil, ini susah untuk bisa lahir, bisa bangkit dengan satu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti membalas bahkan lebih banyak daripada apa yang kita keluarkan. Harus keyakinan. Terkadang kita kurang yakin. Kalau kita infak, kira-kira iso balik tak? Pasti. Jadi saya mengatakan pasti kembali. Jadi jangan pernah takut untuk berinfak di jalan Allah. Pasti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kembalinya berlipat-lipat. Lebih banyak daripada apa yang kita keluarkan. Sehingga tidak ada orang yang infak itu miskin. Pasti kaya. Pasti. Nah, terkadang kita ini takut ya. Kira-kira balik tak? Bukan hanya membalik berdobel-dobel, berlipat-lipat kembalinya. Ini harus keyakinan yang kita tanamkan dalam diri kita. Pertama kita akan membahas tentang pengertian infak dulu ya. Al-mufina adalah tindakan seseorang untuk mengeluarkan harta miliknya ya. Mengeluarkan harta miliknya dengan ikhlas untuk itu berjuang di jalan Allah. Jadi kita semua punya kewajiban yang sama, yaitu berjuang di jalan Allah. Membantu kaum muslimin yang kesulitan. Membantu kaum muslimin yang kesulitan. Baik untuk kebutuhannya, kebutuhan hidupnya, ataupun membantu kaum muslimin untuk membiayai kebutuhannya. Untuk memperjuangkan Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Alladzina yunfikuna amwalihim fi sabilillah, tsumma lam yutbi'u ma anfaqu mimma wala azan, lahum ajrun inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu kewajiban kita. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah tsumma lam yutbi'u, kemudian tidak menyebut-nyebut. Jadi apa yang sudah kita infakkan tidak usah kita sebut-sebut. Sudah infakkan, kita yakin bahwa pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan ini terkadang kita kurang. Maka sejalan dengan keimanan kita, tumbuhnya iman ditandai dengan keyakinan untuk berinfak di jalan Allah, dan pasti akan kembali. Kalau tidak kembali di dunia, pasti kembali di akhirat. Di dunia saya pasti kembali, di dunia ya pasti kembali. Apalagi di akhirat. Nah, tapi kalau kita kurang yakin, ya wis kita akan ditakut-takuti oleh kemiskinan, ditakut-takuti oleh kekurangan.
Jangan takut, pasti Allah Subhanahu wa taala, kita itu berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan satu jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti kita tidak minta jadi dikasih kok. Kita tidak minta saja dikasih. Contohnya kehidupan kita ini. Kita dikasih kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak minta kita. Tapi diberi, apalagi kita minta. Karenanya kita harus banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti pasti akan diberikan dengan sesuatu yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi terkadang kita itu malas minta aja malas, apalagi berbuat. Jadi tidak boleh. Kita harus rajin minta, rajin juga berbuat. Jadi alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah summa lam yutbi'u ma anfaqtu, dan tidak menyebut-nyebut apa yang dia infakkan, mana wala azan wa lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu wala khaufun, jadi tidak ada rasa takut. Kita kan sering takut gimana besok, gimana kebutuhan kita tercukupi atau tidak, bagaimana penyakit kita terobati atau tidak, dan lain sebagainya. Banyak keluhan-keluhan yang sering kita lontarkan sebagai bentuk ketidakberdayaan kita. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang berinfak walahum azamun lahum ajrun inda rabbihim. Mereka tidak punya rasa takut. Walahum azanun lahum ajruhum inda rabbihim. Jadi kalau kita masih ada rasa takut, berarti kita belum yakin kalau Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan mengembalikan apa yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu takut ya. Ini saya tanamkan pada diri saya sendiri khususnya, dan harapan kita pada ibu-ibu semuanya. Cobalah ibu mikir, dulu lahir kita nggak punya apa-apa, Bu, ya kan? Terus ketika kita besar, kita dewasa, kita punya apa-apa. Sampai hari ini kita masih makan, masih minum, kebutuhan kita masih tercukupi. Itulah artinya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin itu. Ini masalah infak, ini masalah keyakinan. Kalau orang nggak yakin, dia ragu. Tapi kalau orang yakin pasti tidak ragu. Jadi tindakan ini harus kita lakukan. Kadang-kadang kita kan takut, gimana kalau saya nggak punya harta, nggak punya kekayaan, nggak punya uang, sehingga kita takut untuk mengeluarkannya. Nah, ini harus kita lawan, rasa takut ini harus dilawan. Melawannya dengan apa? Dengan keyakinan bahwa pasti Allah akan mengembalikan, pasti Allah akan membalas. Kemudian yang kedua, perintah Allah untuk melaksanakan al-munfiqin. Jadi perintah Allah untuk melaksanakan al-munfiqin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk menginfakkan hartanya untuk sesama manusia umumnya dan kaum muslimin khususnya. Terutama kaum muslimin yang membutuhkan sementara mereka masih dalam kesulitan, dan Allah tidak membenarkan mereka meminta kepada orang kafir. Jadi kebutuhan kita itu harus kita, kalau kita meminta harus sesama mukmin, sesama orang-orang yang beriman. Kita dilarang meminta-minta kepada orang kafir. Karena apa? Karena orang kafir itu menginfakkan hartanya untuk membelokkan kamu dari jalan Allah. Jadi orang kafir itu jangan dikira dia diam, dia memberikan bantuan, dia diam. Dia akan berpikir bagaimana kita akan terbuai, akan tertarik oleh keyakinan dia.
Karena apa? Karena kita melihat dia, kok begitu kayanya ya orang-orang kafir itu. Sehingga kita tanpa menyadari terpengaruh. Oleh karenanya Allah SWT melarang kita meminta-minta atau berharap dari orang-orang kafir. Ayatnya jelas ya. Dalam Al-Quran itu ada jelasnya. Alladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir itu menginfakkan hartanya untuk membelokkan kamu dari jalan Allah. Jadi jelas ya. Ini nas. Kita tidak boleh terpengaruh oleh mereka. Jadi orang-orang kafir itu kata Allah menginfakkan hartanya yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, untuk membelokkan kamu dari jalan Allah. Makanya kita harus berupaya, berusaha sendiri dengan keyakinan. Nah, ini keyakinan inilah yang harus ada, bahwa Allah pasti akan memberi, pasti akan menolong. Jadi bukan satu keyakinan yang disertai dengan keraguan, tapi keyakinan yang penuh dengan keyakinan. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya. Kalau ada keterangan saya kurang jelas, mau ditanyakan langsung ditanyakan. Takut sampean lupa nanti. Ada satu punya pertanyaan tapi lupa gitu. Minta Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadukumul maut wa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa saddaqakum minas shalihin. Jadi orang-orang manusia ketika di akhirat nanti itu punya satu permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk jangan cepat dimatikan, supaya diberikan tambahan umur. Untuk apa? Untuk bersedekah, untuk melaksanakan kewajiban, karena betapa besarnya balasan Allah Subhanahu wa taala pada orang yang mengerjakan sedekah itu luar biasa. Ya. Jadi orang-orang yang sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala minta dihidupkan lagi dengan satu tujuan, satu tok. Untuk apa? Untuk sedekah. Ya qul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib asaddaqah. Jadi untuk bersedekah, minta dihidupkan untuk mengerjakan perintah sedekah. Yang lain enggak, sedekah. Karena betapa besarnya nilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bersedekah di jalan Allah. Jadi tidak ada rasa takut. Selanjutnya kita akan membahas tentang aktivitas para al-munfiqina, membahas tentang apa saja aktivitas daripada orang-orang yang bersedekah. Ya. Jadi orang-orang yang bersedekah di jalan Allah itu punya aktivitas khusus. Apa? Ya sedekah tadi. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyan. Walahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa takut. Gimana ya mau menanamkan rasa? Jadi tidak ada rasa takut, penuh dengan keyakinan pasti Allah akan membalas. Dan Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Nah, itu harus kita yakini. Jadi bicara soal agama ini bicara soal keyakinan. Kalau kita ragu, pasti tidak akan pernah
terpenuhi dan kebutuhan kita. Tapi kalau kita yakin Allah pasti akan memenuhi. Saya sudah melalui proses bagaimana pembentukan pribadi sehingga memiliki keyakinan, yang keyakinan itu tidak bisa dipatahkan. Yakin pasti Allah itu akan membalas. Jadi jangan pernah takut mengeluarkan harta jalan Allah SWT. Yang penting kebutuhan hidup kita itu sudah terpenuhi. Nah, itu pun kita harus sadari bahwa itu datangnya dari Allah SWT. Oleh karenanya kita kaum muslimin kalau punya keyakinan seperti ini, maka tidak ada kaum muslim itu yang akan merasa susah. Jadi persoalannya hari ini adalah bagaimana kaum muslimin di dunia ini memiliki satu keyakinan Allah itu hidup, Allah itu memperhatikan, Allah itu membantu, Allah akan mengeluarkan kita dari segala macam kesulitan. Jadi nggak ada satu keyakinan kaum muslim itu punya rasa kesulitan dalam hidupnya, karena Allah pasti akan membantu. Nah, kepastian Allah membantu ini harus kita wujudkan dengan cara kita memberi. Dengan cara memberi itu pasti akan membantu. Kalau kita mengeluarkan di jalan Allah, Allah pasti akan membalas balasan lebih besar dari apa yang kita keluarkan di jalan Allah. Kalau orang-orang Islam itu berpikir bahwa dia satu keyakinan Allah pasti akan membantu, tidak ada rasa takut dalam diri dia. Takut di mana? Ya, baik. Ya, baik. Jadi semua disebut dengan sodako, Bu. Sodako itu adalah mengeluarkan harta tadi. Nah, ada yang disebut dengan infak, ada yang disebut dengan zakat. Zakat itu merupakan satu kewajiban yang sudah diwajibkan oleh Allah SWT. Ya, tapi bentuknya mengeluarkan juga, sama mengeluarkannya. Infak dan sodako ini. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata infak, kadang-kadang menggunakan kata-kata sodako, ya. Nah, sodako itu diartikan sering zakat. Kalau infak adalah sesuatu yang tidak diwajibkan, maksudnya tidak diberikan batasan jumlahnya maksudnya. Kalau sodako, kalau zakat itu kan ditetapkannya. Kita harus mengeluarkan 85 gram emas seharga 85 gram emas. Kalau kita punya harta 85 gram emas, berapa sekarang 1 gram, katakan 1 juta ya. Punya harta 1 juta, 85 juta, maka kita harus mengeluarkan 2,5% setiap tahunnya. Itu zakat setiap tahunnya kita harus keluarkan. Kalau infak itu tidak dibatasi dengan jumlah. Berapa saja kita punya, kita mau mengeluarkan, kita keluarkan. Ya, baik. Dan zakat dan lain-lain, jadi saudara itu merupakan kegiatan diri. Jadi yang wajib namanya zakat, dan yang sunnah yang ada. Ya, bisa diartikan seperti itu. Yang jelas kita mengeluarkan harta kita, ya, untuk ajaran Islam, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau zakat mal setahun sekali. Itu jangan sampai kita lupa. Zakat fitrah setahun sekali. Iya. Iya. Zakat mal itu yang wajib menerima apa? Yang wajib dan
Iya. Sama apa? Iya, iya, sama, sama. Iya, ada 8 asnaf yang wajib menerima. Delapan, delapan. Oh, 8 ya. Iya, iya. Nah, sebenarnya yang mengelola zakat mal itu pemerintah Islam. Ya, harusnya begitu. Pemerintah Islam yang menerima zakat, yang membagikan zakat dan mencari, karena dia bekerja keras untuk tahu mana orang yang membutuhkan. Kalau kita kan terkadang kita sungkan ya, atau dia malu dengan kita. Tapi karena pemerintah kita tidak dalam pemerintahan Islam, pengelolaan zakat ini tidak berjalan. Mau tidak mau ada lembaga-lembaga seperti masjid mengelola zakat, ada sekolah mengelola zakat. Ya kita arahkan ke sana. Mau tidak mau terpaksa. Tapi kita harus mengeluarkan. Sebenarnya yang wajib mengeluarkan zakat itu pemerintahan Islam. Ya. Kalau jelas pemerintah tadi jelas tidak menjalankan Al-Quran, ya jangan serahkan ke sana, serahkan kepada lembaga-lembaga yang mereka itu menjalankan perintah Allah, melaksanakan Al-Quran, atau pada orang yang dia benar-benar melaksanakan perintah Allah SWT. Nah iya, iya. Jadi sebenarnya kemiskinan itu merupakan satu contoh konkret untuk pelaksanaan zakat itu. Jadi, iya. Nah, karena tidak terlaksana dengan sebagaimana mestinya, kita jumpai kehidupan masyarakat yang ada yang kaya, ada yang miskin. Ya. Ada yang kaya, kekayaannya berlipat-lipat. Ya. Ada yang miskin sampai tidur di kolong jembatan. Tidak boleh sebenarnya. Ya, dia harus dihentas. Tapi karena kita tidak punya satu daya upaya, yang berdaya dan berupaya ini adalah pemerintah, harusnya pemerintah itulah yang menjalankan kewajiban ini. Makanya rakyat di bawah pemerintahan Islam hidupnya makmur. Kenapa? Karena tidak ada orang miskin. Kalau ada orang miskin, biaya pemerintah dan pemerintah. Sekolah nggak bayar, ya. Kalau kita hidup dalam pemerintahan yang sekarang ini, sekolah bayar. Tidak, kewajiban sekolah itu kewajiban daripada pemerintah yang mengelola harta kekayaan negara untuk bisa bagaimana membiayai pendidikan. Jadi sekolah-sekolah Islam itu di luar negeri, di Saudi Arabia misalnya, justru anak-anak sekolah itu yang dibiayai oleh pemerintah. Ya. Nah ini dikejar-kejar pajak, dikejar-kejar seragam, ya, buku-buku diwajibkan. Ya. Jadi kalau ada orang mau ngaji itu pemerintah senang, harusnya senang, tidak justru dikejar-kejar. Kalau pemerintah mengejar-kejar orang yang mengaji, sebagaimana Megawati mengatakan ibu-ibu nggak boleh ngaji, mengaji hanya akan membawa begitu. Nah itu menunjukkan bahwa dia tidak melaksanakan Islam, tidak memahami Islam. Kalau dia paham terhadap Islam, kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa adalah kewajiban daripada orang-orang kaya, pemerintah dan orang-orang kaya. Jadi supaya kita tahu
bahwa harta yang kita dapatkan itu bukan dari karya kita, bukan dari hasil kepintaran kita, tapi semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Allah perintahkan supaya kita keluarkan, kita keluarkan. Gak ada rasa takut, karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala semua yang memerintahkan kita. Yang membuat kita kaya kan Allah. Jadi kita diuji keyakinan kita. Apa benar keyakinanmu bahwa yang memberikan kekayaan kamu Allah? Kalau benar, buktinya apa? Buktinya kita akan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkadang kita kurang, keyakinan seperti ini kurang. Harus kita perbaiki ya. Bahwa yakinlah semuanya datang dari Allah. Dan Allah lah yang memberikan segala sesuatunya kepada kita. Kemampuan kita bekerja, kekuatan kita bekerja, waktu kita bekerja, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau ini selain uang, misalkan kita punya banyak baju, itu dibolehkan. Baju, tas, sama sepatu. Jadi Ya Pak, ya boleh. Jadi yang namanya zakat itu ukurannya adalah harta yang kita miliki. Harta itu yang gampang berupa uang. Kalau dalam Islam, harta juga bisa kebutuhan pokok kita seperti beras. Makanya di dalam Islam zakat mal, zakat fitrah itu dirupakan beras. Ya, dirupakan beras. Kalau di zaman Rasulullah berupa apa ya? Kebutuhan pokok lah. Kurma boleh. Jadi di zaman Rasulullah karena kebutuhan orang-orang Arab Saudi itu adalah kurma, kebutuhan pokoknya kurma, maka zakat fitrahnya berupa kurma. Berupa kurma, Pak, karena kebutuhan pokoknya. Kalau kita kebutuhan pokok kita adalah beras, maka kita keluarkan beras. Nah, hanya saja ini jadi pemikiran. Kalau Rasulullah SAW mengeluarkan kurma dengan harga yang tinggi, kita harus mengeluarkan fitrah dengan harga yang tinggi. Katakanlah kalau beras harganya cuma 10.000 ya, 1 kilo 10.000. Sekarang berapa beras? 13.000. Iya. Jadi 2,5 kilogram berapa beras? Nah, itu harus kita keluarkan. Tapi kalau katakanlah kalau kurma harganya 40.000 misalnya. Nah, 2,5 kilogram kurma berarti kita harus mengeluarkan 100.000. Iya. Nah, bagi saya kalau kita mau berhati-hati, ya mau berhati-hati dan kita cukup punya kemampuan, kita keluarkanlah sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu berupa kurma atau seharga dengan harga kurma. Tapi kalau kita tidak punya, kita miskin, tidak punya pendapatan, tidak punya penghasilan, kita keluarkanlah harga sesuai dengan kebutuhan makan kita. Ya. Kebutuhan makan kita katakanlah 2 kilogram beras. Kalau harganya 15.000 atau 15.000 katakanlah ya, berarti sekitar berapa itu? 40-an. Ya, harga itu yang kita keluarkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kewajiban kepada kita untuk mengeluarkan zakat. Ukurannya diserahkan dengan kebutuhan kita dan kemampuan kita. Jadi jangan juga kita harus kurma karena Rasulullah kurma, karena kebutuhan hidup masyarakat sana adalah kurma. Jadi kurma lah yang dikeluarkan. Kalau kita kebutuhan hidup kita kalau beras. Nah, hanya saja kalau beras kan pakai ikan. Pakai ikan ya. Jadi ada sebagian orang yang menghitung bahwa harus memasukkan, kalau kita mengeluarkan beras, kita harus mengeluarkan juga lauk pauknya.
kan jadi agak susah ya, jadi agak susah. Ya, sehingga untuk ringannya ya kita mengikuti Rasulullah. Kalau kurma ya kurma saja, cuma harganya saja yang berbeda. Ya, makanya katakan harga kurma yang bagus lah, Sukari ya, kurma. Itu harganya berapa? 60.000 kalau nggak salah. 60.000. Iya, 60.000 1 kilo. Iya, ya kita ambil yang besar lah, 70 lah. Ya sudah 2,5 kilo berapa? 140 tambah 175. Jadi kita harus mengeluarkan satu orang kita 175. Dan itu tidak berat. Saya yakin kita setahun sekali tidak berat. Kalau kita hanya mengeluarkan 175 atau 200 lah katakan. Jadi jelas ya, itu zakat fitrah. Sedangkan zakat mal, ya kadang-kadang kita tidak jarang menghitung harta kita, itu jarang. Harusnya bisa, harus bisa. Paling tidak saya mengambilkan sesuai kita punya berapa emas ya Pak ya. 80 dikumpulkan ya. Jadi kalau emas itu emas yang kalau yang dipakai enggak, ya perhiasan, ya, ya perhiasan. Nah tapi kalau emas berupa satu tabungan, ya, nah itu yang wajib kita keluarkan. Kalau duit enggak Pak? Ya, iya, iya. Kalau kita punya emas yang ya. Kalau uang kan setiap tahun bisa dikeluarkan ya. Jadi misalnya punya uang. Iya, iya. Setiap tahun saya keluarkan. Iya, iya. Saya tiap bulan kumpulin setahun kumpul saya sudah ya. Iya. Jadi zakat itu tidak tiap bulan, zakat mal tidak tiap bulan, Bu. Tiap tahun. Jadi kalau kita harta kita setahun baru kita hitung tidak masalah. Kadang-kadang kesalahan orang dihitung tiap bulan. Zakat gajinya tiap bulan berapa? Tiap bulan dikeluarkan 2,5%. Sebenarnya nggak benar, tiap tahun yang benar. Jadi kalau sudah jatuh kewajiban kita untuk zakat, kita hitung berapa harta kita. Nah kita keluarkan 2,5%. Dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu balasan. Nah, kalau kita tidak yakin, nah ini kadang-kadang kita eman-eman, sayang. Iya. Tapi kalau kita yakin, pasti kita akan mengeluarkan. Gimana, Bu? Iya. 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 Jadi memang kita masalahnya begini, harusnya yang sebenarnya ya, yang wajib menentukan mengatur zakat itu pemerintah. Jadi mendaftar semua warga negara, mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Mana wajib mengeluarkan, mana tidak wajib mengeluarkan, mana yang berhak mendapatkan, mana tidak berhak mendapatkan. Harusnya begitu. Tapi kita hidup dalam pemerintahan yang tidak Islam. Karenanya untuk menentukan itu dikembalikan kepada kita. Nah, kita mencoba untuk mencontoh bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Nah, terkadang dalam pelaksanaan ini, ya tadi, dalam pelaksanaan kita mengeluarkan zakat itu, terkadang tidak tepat persis
sasaran. Tapi yang kita harus sadari bahwa kita telah mengeluarkan dan kita mencoba untuk mengetahui kepada siapa kewajiban kita mengeluarkan. Kalau misalnya ibu punya saudara yang ditakutkan saudara ini akan mengalami kesulitan, ya tidak masalah. Kalau ibu mengeluarkan, memperhatikan saudara ibu tadi, memperhatikan dengan cara mengeluarkan kepada mereka, ya, tidak masalah. Seperti saya sendiri Bu, terus terang saja. Jadi zakat itu kita serahkan ke pondok, karena kita memandang bahwa pondok ini kita gunakan untuk perjuangan di jalan Allah. Jadi kita arahkan ke sana zakat tadi. Jadi pembiayaan mengenai pembangunan, bayar listrik, bayar apa tiap bulan, bayar air tiap bulan, itu kita bebankan ke kita gitu. Jadi uang-uang zakat itu kita kumpulkan, kita serahkan ke sana. Jadi kenapa? Kalau ada pemerintahan Islam, ini semua diperhatikan oleh pemerintahan Islam. Karena tidak ada, maka kita membuat perhitungan sendiri, Bu. Ya. Inilah kelemahan. Mudah-mudahan Allah mau memberikan kita satu pengampunan, bahwa yang penting adalah kamu telah mengeluarkan harta milikmu kepada jalan Allah SWT. Jadi persis sebagaimana Rasulullah itu kita belum bisa, karena kondisinya mengharapkan seperti sekali lagi, kewajiban mengeluarkan zakat adalah kewajiban pemerintah. Ya, pemerintahlah yang mengelola semua, karena dia juga yang mengambil, menghitung dan mengambil. Nah, cuma kita di Indonesia ini tabrakan dengan pajak. Ya, pajak ini. Sebenarnya pengelolaan zakat itu seperti pengelolaan pajak gitu, Bu. Pengelolaan zakat seperti pengelolaan zakat. Ya. Kalau itu dilaksanakan dengan benar, dengan baik, Masya Allah. Ya. Nah, tapi korupsi terbesar hari ini ternyata justru di pajak itu. Justru pajak sekarang yang memperlihatkan satu sikap bagaimana orang-orang pajak itu hidup mewah, hidup kaya, hidup makmur. Tidak boleh sebenarnya. Jadi dia hanya memahami pajak sebagai pajak. Pajak itu adalah satu gambaran tentang zakat. Ya. Jadi kalau pemerintah kita pemerintah Islam, negara kita negara Islam, maka kewajiban pajak tadi adalah melaksanakan pengambilan zakat tadi. Jadi hampir sama. Kalau pemerintah kita menggunakan istilah zakat, pajak, pemerintah Islam menggunakan istilah zakat. Ini gitu Bu ya. Jadi kalau kita hari ini melaksanakan zakat kurang persis sebagaimana yang pernah Rasulullah laksanakan, ya karena kita hidup dalam pemerintahan yang tidak menjalankan Islam. Jadi itulah, karenanya kita harus berjuang terus bagaimana agar pemerintah kita akan menjadikan Islam sebagai dasar negara, agar supaya kita bisa melaksanakan ajaran Islam sebagaimana mestinya. Kalau kita sebagai umat Islam hanya memikirkan tentang ibadah saja, dalam arti kata melaksanakan perintah Allah untuk beribadah saja, tidak memperhatikan tentang hak-hak sosial menurut Islam, maka kita kurang lengkap keislaman kita. Kita tidak kafah. Jadi kita harus kafah, karena Allah SWT mewajibkan kita untuk kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatus syaitan innahu lakum aduwwun mubin.
Monggo kalau ada lagi yang ditanyakan. Monggo ibu-ibu. Oh, jadi begini Pak, seorang anak kan ini berbakti kepada orang tuanya. Apakah ini dibolehkan seorang anak ini menzakatkan untuk ayahnya, tapi secara sembunyi-sembunyi dengan diam-diam? Apakah seorang orang tua ini itu menzakatkan lagi? Jadi seorang anak itu punya kewajiban untuk memberikan hartanya pada orang tuanya. Ya. Jadi sebenarnya harta yang kita punya itu harta orang tua, ya itu. Dalam Islam begitu. Antum wa mal li abi. Kamu dan harta kekayaanmu punya orang tuamu. Nanya Pak. Ya. Pak, kalau zakat tadi yang perhiasan misalkan berapa gram? 80 atau berapa gram? Maka Mas. jadi zakat emas kalau perhiasan untuk dipakai itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Ya. Tapi kalau ya tidak pakai Bu, kecuali pembelian pertama. Nah, tapi kan itu pun harus beli lagi, tapi belinya tidak sampai besarnya berarti yang zakatnya nggak jadi zakat lagi kan Pak? enggak. Kasih Pak. Iya. Jadi sekali lagi, kalau kita beli emas untuk perhiasan, untuk kita pakai, itu tidak wajib bisa zakati. Tapi kalau kita gunakan buat tabungan, nah itu wajib dizakati. Iya. Jadi kayak dipakai itu waktu beli itu baru dikeluarkan sedekahnya ya Pak ya? Iya. Ini sudah ya Pak ya? Sudah. Iya. Untuk yang dipakai sekali lagi untuk perhiasan yang dipakai sehari-hari tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau kita punya perhiasan untuk simpanan, ya, untuk kita simpan itu wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau uang Pak, sejuta 100 ya Pak? Ya. Kalau uang, Kalau bukan, jadi 85 gram emas. Kalau 85 juta kena kewajiban kita mengeluarkan zakatnya. Iya. Kalau 50 ya enggak kena. 100 lah ya Pak ya? Iya, 100. 300 triliun Pak. Ya. 300 triliun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pakai terus. Ya. Kenapa? Kita simpan. Berarti apa kita kadang-kadang dipakai pas lebaran atau apa kita pakai. Dan biasa itu misalnya sudah mencapai nisab. Pakai Iya. Jadi kalau kita pakai perhiasan, makanya saya berpegang pada perhiasan saja. Artinya mungkin suatu waktu kita pakai, suatu waktu kita simpan, suatu waktu kita pakai. Nah kan tetap jatuhnya pada perhiasan kita. Nah, tidak wajib. Kita kan tidak boleh berlebihan dalam menggunakan perhiasan. Dalam Islam harus diperhatikan juga tentang batasan. katanya perhiasan ya, yang besarnya. Terus kita beli perhiasan aja kan nggak kena zakat yang sebanyak-banyak. Lah, jadi Allah SWT tahu tentang niat kita. Iya, tahu. Jadi kita tuh berbohong untuk diri kita sendiri, Allah tahu. Jadi kita janganlah, iya. Jadi ya lebih baik dizakatkan. Ya. Jadi Allah tahu kita ini guyonan. Ya. Kita beli harta untuk menghindari zakat. Ya. Nah, jadi percuma saja. Selain emas itu
zakat harta apa yang dikeluarkan? Misalkan punya kos-kosan apa kontrakan apa juga zakat mal? Iya, kena. Berapa itu hitungan? Jadi rumah atau kos-kosan yang dikaryakan, yang menghasilkan tiap tahun, itu kena. Ya, ya kena 2,5%. Jadi rumah kos-kosan tadi, kontrakan tadi, itu harta yang wajib dizakatkan. Kalau dikoskan, kewajibannya uang kosnya dizakatkan. Ya, uang kosnya dizakatkan. Tiap tahun. Ya. Jadi itu dari jumlah total uang yang didapatkan. Jadi kalau misalnya dikoskan kan tiap bulan dapat ya. Nah, kemudian setelah setahun jumlahnya, setelah tahun loh, oh ternyata ada sekian, maka wajib mengeluarkan 2,5%. Jadi setelah setahun bukan tiap bulan. Kalau rumah mengeluarkan 2,5% dari dapat uang kontrak itu ya? Iya, Bu. Iya. Jadi jumlah uang kontraknya tadi yang dikeluarkan. Iya. Masih bersih ya Ustaz ya, belum potong. Iya. Dapat atau Iya. Baik. Iya. Jadi mobil dirental itu sudah kena kewajibannya untuk setiap tahunnya nanti. Iya. Tanya ya Pak Ustaz. Iya. Misalkan ada kos-kosan ya, misalkan 8 kamar. Iya. Terus kos-kosan nanti yang sisa untuk bayar listrik sama PBB baru yang harus dinyatakan. Ya, yang dikeluarkan jangan ditotal, Bu. Yang di sisa offset bersih setahun. Iya. Berapa juga Pak? Iya. Iya. Oh iya. Iya. Kalau ibu gunakan buat perbaikan, nggak ada sisanya ya wes. Kalau ada sisanya. Ya nggak usah. Iya. Iya. Tapi insya Allah kita yakin bahwa Allah pasti akan mengganti. Pasti. Iya. Iya. dalam keadaan sempit atau lapang ya Pak? Iya. Iddarra'i wa darra'i, isarra'i wa darra'i. Surat Ali Imran ayat berapa itu? 134 ya. Di dalam keadaan punya atau tidak punya. Iya. 134 ya. 134. Kalau ini udah pemberian maaf, misalnya orang nggak mampu, ada yang tidak mampu, lebih baik daripada sedekah. Iya. Jadi ada orang utang sama kita, Iya. terus dia tidak mampu membayar, ya kita maafkan dia. Itu lebih baik, Bu. Iya. Pak, itu yang 134 mungkin perlu dibaca Pak, biar semua pada. Iya. Tolong yang 134 dibaca. Assalamualaikum jemaah. Waalaikumsalam. Jemaah. Iya. Monggo dibaca. Al-Imran 134 itu mengenai infak, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, ibu lapang atau sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Iya.
Ya, harus bisa Bu, harus bisa belajar ya, harus bisa beragama. Iya. Ya harus kita lawan ya. Harus kita lawan. Kalau kita memandang baik orang-orang baik, insya Allah kita akan mengecilkan diri kita. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang kita kan merasa besar. Nah, perasaan besar inilah yang menyebabkan kita susah. Mewakili. Ya, jadi tanya ya. Jadi semua masalah bisa kita atasi. Keyakinan, jadi sekali lagi keyakinan. Ini kuncinya. Kuncinya ada pada kita, keyakinan kita. Kalau kita yakin Allah pasti akan membalas. Pasti kita akan ringan untuk mengeluarkan. Ya, monggo. Jadi kalau ini mau zakat sepeda motor, pertama itu dijual dulu atau sepeda motornya dizakatkan? Kenapa kok dizakatkan sebelah motor? Kenapa harus dijual? Karena tujuannya zakat. Ya kalau punya sepeda motor tak usah dijual. Karena hampir nganggur lah semacam. Iya. Jadi nggak perlu menjual sepeda motor ya. Cukup pertama beli saja, kita keluarkan zakatnya. Jangan dijual. Kalau kita tidak bisa mengeluarkan zakatnya ya sudah, tidak apa-apa. Ya. Jangan kita tidak berani beli sepeda motor karena takut tidak bisa mengeluarkan zakatnya, karena nggak punya uang, lalu kita jalan kaki, kan tambah susah kita. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan kepada kita untuk bagaimana kita memudahkan kita. Ya. Monggo Bu. Ya. Yang penting di sini, yang paling penting adalah bagaimana kita mau mengeluarkannya. Tanya orang sabar Ustaz. Ya, boleh. Belajar sabar. Di awal kan gunakan awal suka sama orang sabar. Iya. Itu sabar menjalankan kereta aja, Pak. Sabar bicara. Iya. Jadi ada doa, Bu. Kita harus sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alni sabran. Surat Nuh ya, surat Nuh ayat berapa? 28. Surat Nuh ayat 28. Surat Nuh. Ya. Ayat berapa? 28. Yang terakhir 8 yang aku Bapak Ibu dan siapapun yang muslim aku dengan beriman dan semua orang beriman dengan Apa itu? bukan Surat Nuh. satu Ayat 28 ya. ada perkataan sabar ini satu enggak ada perkataan sabar di sini. Ya. Coba Mbak sudah ketemu Ibu? Ibu ketemu? Ya, kalau saya 196 boleh. Ayatnya 28. Ayatnya 28. Enggak ada perkataan sabar. Iya, orang ketolimi itu. Dolimi kan 25, 26, 27, 28 itu. Orang ketolimi. Kalau yang Ahok apa? 7 100 barangnya ada. Ya Allah, yang kami limpahkan kesabaran kepada kami dan meningkatkan kami dari badan muslim. Ya. Itu aja ya. Boleh ya? Ya. Jadi kita harus banyak berdoa. Iya. Harus banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditanamkan kesabaran. Jadi ketika kita melihat sesuatu, kita bisa memperhatikan sesuatu, ditimpa sesuatu,
kita harus sabar. Harus sabar. Jadi sabar ini memang proses ya, proses. Dan bisa. Ya. Kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan kesabaran. Karena kesabaran itu susah memang. Harus minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan kesabaran. Ya. Jadi saya sering kalau dalam sholat, setelah sholat saya sering berdoa untuk diberikan kesabaran. Ya. Iya. Iya. Harus sabar, iya. Ya sebenarnya saya ditimpa penyakit ini kan, ya harus sabar. Ya. Hah? Sabar ya. Ya, sabar dengan. Ya sudah sabar. Iya. Iya. Kalau kita cari kesalahan ini, pasti kesalahannya kita sendiri ya. Saya nggak usah jauh-jauh. Sakit yang menimpa saya itu kesalahan saya. Apa? Karena makan. Pola makannya enggak teratur. Dulu saya waktu muda-muda itu makan kambing itu sama teman-teman get-getan. Jadi kadang-kadang kalau kita kan teman-teman tuh rata-rata akekohan ya. Ya jadi kalau habis akekohan tuh kepalanya tuh 2 orang kadang 3 orang tuh makan satu kepala. Jadi setiap ada akekohan selalu gitu. Nah sekarang kan mendapatkan hasilnya. Ya alhamdulillah saya masih tertolong itu loh. Ya masih tertolong karena apa? Karena nggak sempat sampai stroke yang cacat semua. Gitu. Nah, saya kan setengah apa? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Saya kemarin dapat kiriman 40 hari tapi non-muslim. Saya nggak berani makan. Waswasin Monas. Itu gimana Pak? Tapi saya punya tukar. Kasih untuk Pak, saya berdosa ya Allah. Itu Pak. Ya, jadi begini. Kalau mereka orang yang membutuhkan, ya, jadi ada orang non-muslim memberikan bantuan, yang bantuan itu kita sendiri tidak bisa memakannya karena kita tahu, ya kan, karena dia non-muslim. Kita serahkan kepada orang lain yang tidak tahu, nah nggak masalah, nggak masalah. Ya. Soalnya makanan itu kalau kita buang juga mubazir. Iya. Iya. Jadi kita berikan orang yang membutuhkan. Iya boleh. Orang yang membutuhkan. Ya saya sering juga mendapatkan seperti itu sering. Ya saya serahkan saja kepada tetangga saya yang membutuhkan, yang kesulitan. Nah, saya serahkan kepada mereka. Kamu lebih berhak untuk mendapatkan ketimbang saya. Ya. Nah ini harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Ya. Bertanya Pak. Monggo silakan Bu. Ya. Saya mau nanya. Ya. Saya kan kerja terus pensiun ya Ustaz ya, terus dapat pesangon dari kantor. Apa zakatnya untuk pesangon itu dikeluarkan 2,5% sekali ya, memang sudah dikeluarkan. Atau setiap bulan juga harus mengeluarkan lebih zakat. Setiap tahun maksud saya. Ya jadi. Untuk sekali yang 2,5% atau setiap tahun juga harus mengeluarkan lagi atau bagaimana? Kalau harta ibu sampai dengan 85 gram emas, setara dengan 85 gram emas, maka wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%.
Oh, bersamaan itu enggak. Jadi ibu keluarkan zakatnya saja, jangan keluarkan yang lain-lain, karena yang wajib itu zakatnya. Jadi kalau misalnya ibu harus mengeluarkan apa, tidak usah dikeluarkan, keluarkan zakatnya saja, karena itu wajib. Zakatnya wajib, zakat yang pasangan itu sama saya, itu apakah dia harus keluarkan atau itu sekalian dia waktu itu dulu yang Jadi kalau hartanya ibu yang ibu dapat pesangon tadi, setiap tahunnya katakan kena kewajiban mengeluarkan zakat, jadi keluarkan. Tiap tahun dikeluarkan, karena zakat itu tiap tahun, zakat mal, disebut dengan zakat mal. Jadi apa saja yang pokoknya harta seluruhnya kita total, harta kita, uang dari pesangon, uang dari apa, kita kumpulkan itu senilai 85 gram emas, kita wajib mengeluarkannya. Kita kirimnya tempatnya Tuhan apa ya misalnya? Apa, karena dia berhak menerima. Ya, berhak menerimanya. Tapi kita hitung betul, Bu, 2,5%. Terkadang kita ini yang penting mengeluarkan sudah. Sudah kita hitung. Tiap tahunnya juga keluarkan 2,5% juga. Iya. Tiap tahun pokoknya kita harus bukan sekali saja, bukan. Jadi kalau misalnya jumlah kekayaan ibu setiap tahunnya itu mencapai 85 gram emas, maka wajib mengeluarkan. Ya. Iya. Jadi kita harus yakin bahwa kita mati nanti nggak bawa apa-apa. Nah, karena kita yakin bahwa kita mati tidak bawa apa-apa, kita tidak akan membebani dengan apapun pada diri kita, termasuk harta kita. Bagaimana dengan anak kita? Jangan takut dengan harta kita. Kalau sudah kita penuhi kewajiban kita, anak-anak kita akan mendapatkan kemudahan dari Allah SWT. Yang penting kewajiban kita dulu. Ya, terkadang kan kita berpikir itu bagaimana nanti anak-anak kita, bagaimana. Tidak usah dipikirkan. Allah punya tugas itu. Ada pertanyaan tadi? Pertanyaan gini, apakah kalau barangnya sudah disimpan bertahun-tahun, kosong itu setengah hartanya itu diwajibkan untuk dizakatkan begitu? Ya, berupa apa dulu yang disimpan itu? Berupa uang gitu. Misalkan penghasilan setiap tahun itu dapatnya 12 juta gitu. Jadi setiap tahun itu kan ngalir terus, kosong itu wajib dizakatkan. Kalau 12,5 juta nggak wajib. Kita jelasin Ustaz. Beliau ini punya kos-kosan. Ya. Nah, kos-kosan itu katakanlah setiap bulan menerima uang 100.000. Iya. Ya, berarti kan setahun 1.200.000. Ya. Nah, berarti mereka kan harus menanggung 0,5% dari 1.200.000 setahun. Ini dikontrakan di kos-kosan lagi enggak? Setiap kos-kosan setiap tahun. Nah, iya 1,2 terus jalan. Iya. Saya kira gitu ya, Bu. Ini kita selesai jam berapa? Monggo kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akan tutup pengajian ini. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan kewajiban kita, menginfakkan harta kita, tidak ditakut-takutin sehingga kita tidak berani mengeluarkan infak. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadikan kita dari golongan orang-orang yang bertakwa. Tanggal 23 puasa ya Pak? 23 ya. Insya Allah tanggal 23 kita sudah mulai Ramadan.
maka bersiap-siaplah untuk bisa mengikuti Ramadan. Usahakan jangan sakit, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita ya. Baik, mari kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.